Apa kabar saudara? Saya Pendeta Riani Suharja. Kita bertemu kembali dalam pernikahan bahagia. Seperti apa pernikahan bahagia? Kita tahu bahwa pernikahan itu rumit. Kata sebuah buku, pernikahan itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Nah, saudara, pernikahan yang rumit itu bukan berarti tidak ada jalan keluarnya. Pernikahan yang rumit dan sulit bisa diatasi ketika kita dua orang yang ada di dalamnya bersama dengan anak-anak mau belajar. Apa yang perlu kita pelajari tentu banyak sekali. Mulai dari kita belajar tentang luka-luka di dalam diri kita sendiri yang kita bawa dalam pernikahan, sampai kita belajar juga bahasa mengungkapkan cinta yang sesuai yang dibutuhkan oleh pasangan dan bukan bahasa yang kita pikir itu baik untuk pasangan, bahasa cinta. Tetapi juga bagaimana kita mendalami setiap bahasa cinta itu. Salah satu bahasa cinta yang bisa jadi ada pada diri pasangan kita, menurut Gary Chapman, adalah word of affirmation. Atau kata-kata yang membangun, kata-kata yang mendorong, kata-kata yang meneguhkan. Nah, saudara, meminjam istilah dalam dunia parenting, ada yang disebut dengan pujian atau dorongan. Apa bedanya? Keduanya bisa masuk dalam kategori words of affirmation atau kata-kata yang meneguhkan, membangun, atau menyemangati dalam bahasa cinta Gary Chapman. Tetapi keduanya tentu sesuatu yang sangat berbeda antara pujian, praise, dan dorongan atau encouragement. Apa bedanya? Nah, saudara, dalam kata-kata pujian bisa jadi orang-orang yang memuji atau dipuji itu mendapatkan pujian itu secara umum atau kadang-kadang tidak terlalu berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh orang yang sedang dipuji. Agak suram, agak kabur, agak samar-samar. Mengapa? Karena pujian itu bersifat umum. Contohnya, ketika pasangan kita membawa sebuah penghargaan atau award dari kantornya, kita bisa bilang, "Wow, keren banget kamu. Hebat, suamiku itu paling hebat sedunia." Itu pujian. Lalu apa bedanya dengan dorongan? Dorongan itu lebih spesifik. Sebuah feedback atau sebuah reaksi yang kita lakukan atau kita katakan secara khusus berkaitan dengan hal tersebut. Contohnya, ketika kita memuji pasangan kita yang baru saja mendapatkan penghargaan dari kantor, dari praise atau pujian, kita bisa mengatakan, "Wow, hebat amat kamu ya, saya nggak bisa melakukannya. Saya kira suami saya adalah orang yang paling hebat sedunia, atau istri saya adalah istri yang paling hebat sedunia dengan award ini." Tapi encouragement mengatakan hal lain. Encouragement lebih banyak menggunakan kata-kata yang bisa dipahami dan sesuai dengan apa yang dialami oleh pasangan kita. Misalnya, saya bisa mengatakan, "Wow, kamu mendapatkan penghargaan dari kantor yang menjadi cita-citamu selama ini ya," karena kita tahu itu cita-citanya. "Kira-kira bagian apa yang menurut kamu dinilai paling hebat oleh mereka?" Bisa jadi dia menjawab, "Wah, saya nggak tahu ya. Saya nggak punya rencana kok." Atau, "Saya rencananya tadinya begini, tapi penghargaannya kok ini ya." Berarti pujian kita bukan pada secara umum apa yang dia sudah lakukan. Tapi kita bilang, "Wow, ternyata mereka bisa melihat apa yang tidak bisa kamu lihat ya." Itu encouragement. Kita mendorong dia di sesuatu atau blank spot, hal yang tidak dia mengerti sebelumnya, atau hal yang dia ingin mengerti lebih lanjut lagi. Itu encouragement atau dorongan. Hal lain lagi, praise
itu melibatkan perasaan kita. Aku seneng banget deh hari ini kamu kasih aku lebih banyak uang dari sebelumnya. Itu praise atau pujian. Tapi encouragement atau dorongan memberikan pernyataan yang lebih spesifik. Aku pengen tahu, apa sih yang membuat kamu ingin memberikan lebih daripada sebelumnya? Untuk apa ini? Itu membuat dia tahu bahwa kita mengerti effort dia atau usaha dia untuk melakukan yang lebih dari biasanya. Seakan-akan mirip ya saudara, tapi berbeda buat orang yang menerimanya. Selanjutnya, praise atau pujian itu secara terus-menerus, secara kontinu, secara konsisten terletak pada saya yang mengontrol apa yang saya puji. Sehingga pasangan kita bisa jadi menunggu-nunggu, kok dia nggak beri apresiasi ya ke saya? Atau kok dia nggak bilang saya bagus ya dalam hal ini? Itu si pasangan kita akan menanti-nanti karena itu bergantung pada apa yang dikatakan. Tetapi untuk encouragement atau dorongan itu terfokus pada pikiran pasangan kita yang menerimanya untuk mengolahnya. Jadi waktu saya pernah di encourage atau didorong oleh pasangan saya misalnya, kenapa kamu pikir itu baik untuk dilakukan? Saya mulai berpikir iya ya, kenapa itu baik ya? Karena saya sudah melakukan sesuatu yang menyelamatkan sebuah komunitas. Maka saya melakukan itu. Oh, saya ngerti jadi kenapa kamu melakukan itu. Itu lebih mendalam. Nah, nanti saudara, pertanyaan yang sama akan saya kenakan saat tidak ada pasangan saya, tapi saya melakukan sesuatu yang lain. Saya akan berpikir hal yang sama. Saya akan berpikir, kenapa ya saya mau mengatakan ini? Demi diri saya? Demi orang lain? Demi sebuah komunitas menjadi lebih baik? Dorongan lebih long lasting atau bertahan lama. Karena apa yang dikatakan oleh pasangan itu membuat kita berpikir ulang. Memikirkannya yang lebih baik lagi atau berefleksi diri. Itu sebabnya dorongan itu tidak hanya satu kali berguna untuk satu kali, tapi dikatakan satu kali dan bermanfaat untuk lain kali. Encouragement mengajak kita untuk berpikir. Pujian mendorong kita untuk merasa apa yang dirasa oleh orang lain. Bukankah itu berbeda? Nah, saudara, mana yang sering kali saudara lakukan? Khususnya untuk pasangan kita yang punya bahasa cinta, words of encouragement. Kita memuji sambil lalu, karena kita tahu itu hal umum yang perlu kita katakan dan membuat pasangan kita bangga. Atau kita lebih suka mendorong, sehingga pasangan kita suatu kali nanti, jikalau tidak ada kita, atau kita absen dalam hidupnya, kalimat atau pertanyaan kita lah yang membuat mereka mau memikirkan dorongan itu. Yang satu lebih spontanitas dan umum, yang satu lebih dalam dan membuat orang lain atau pasangan kita lebih berpikir lebih dalam, lebih banyak, lebih luas tanpa kehadiran kita di masa mendatang. Semoga saudara dan saya menjadi orang-orang yang boleh saja kita memuji atau melakukan praise, tetapi semakin bijak untuk memberikan encouragement atau dukungan pada pasangan. Karena pasangan-pasangan yang mendapatkan dorongan dari orang yang paling terdekat dalam hidupnya akan sungguh mendapatkan kekuatan. Praise menghasilkan kebanggaan, tapi encouragement mendatangkan kekuatan. Dua-dua sama perlunya. Dua-dua sama diperlukan. Jikalau saudara hanya melakukan satu hal saja,
lakukan satu hal yang lain supaya pernikahan ini bahagia. Apakah saudara mau? Yuk kita pelajari bagaimana memberikan praise and encouragement, pujian dan dorongan secara seimbang sambil minta hikmat Tuhan untuk melakukannya. Yang pasti, takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan. Jadi kita melakukan praise and encouragement, pujian dan dorongan, bukan karena kita takut mengecewakan pasangan kita, tapi karena kita hormat kepada Tuhan yang sudah memberikan pasangan kita untuk kita, dan kita mau dia menjadi versi yang lebih baik lagi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dalam perjalanan keluarga dan pernikahan kita. Tuhan memberkati kita semua menjadi pasangan yang bisa memuji, tapi juga memberikan dorongan sebagai buah cinta kita pada pasangan dan keluarga kita. Tak lupa juga anak-anak kita. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.